diri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita autis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya sahabat, saat ini kita kembali simak program Radio Sahabat Isoman yang bisa Anda ikuti setiap hari kecuali Minggu mulai jam setengah 9 ya, dan nanti akan diriran jam setengah 5 sore. Dan seperti biasanya, program ini akan menghadirkan mereka yang pernah terpapar COVID-19 ya. Kita akan mendengar cerita-cerita positif, cerita-cerita yang memberikan semangat buat sahabat-sahabat kita yang saat ini mungkin masih ada yang dirawat di rumah sakit atau mungkin juga sedang melakukan isolasi mandiri. Nah, cerita seperti apa? Nanti kita akan coba buka bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Fatoni. Bapak Fatoni ini aktif di dunia kepramukaan ya. Jadi sebagai staf Warcap Pramuka Sidoarjo. Dan tentunya yang kita harapkan dengan adanya cerita-cerita yang menarik ini untuk pengendalian dalam arti pandemi COVID-19 ini bisa dikendalikan ya, diminimalisir, itu yang kita harapkan, sehingga dengan cerita ini masyarakat akan lebih aware, lebih berhati-hati ya, dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, langsung kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tony. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, Pak Tony, kameranya bisa di-on kan Pak? Masih belum terlihat suara wajah Pak Tony. Oh iya, bentar. Iya, oke. Pak Tony. Iya, jadi suaranya muncul tapi wajahnya belum muncul ini Pak Tony ya. Nah, sambil menunggu Pak Tony menyeting ya. Ini sekali lagi untuk sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bergabung di program ini, silakan ya, kami dengan senang hati. Anda yang pernah terpapar COVID-19 atau mungkin Anda yang pernah donor plasma konvalesen ya, atau mungkin yang saat ini Anda sedang melakukan isolasi mandiri tapi dalam kondisi yang sudah lumayan baik. Nah, ini bisa bergabung di program ini ya. Anda bisa langsung aja langsung hubungi nomor telepon kami ya di 031 8961514 atau bisa juga melalui WhatsApp ya di 0811 309 1009. Ya, jika Anda tertarik ingin bergabung bercerita begitu ya, terkait dengan bagaimana ketika Anda terpapar COVID-19 kemudian hidup bersama dengan COVID-19, ya kan? Karena memang cerita-cerita dari lain orang ini beda-beda juga cerita yang kami dapatkan gitu ya. Ada yang terpapar dengan gejala yang biasa saja, atau ada gejala yang berat ya, atau bahkan ada beberapa waktu yang lalu saya sempat mewawancarai ada anggota keluarganya sampai meninggal gitu ya. Tapi ada juga yang biasa-biasa saja, bahkan hanya berlangsung sekitar 3 atau 4 hari sudah sembuh gitu ya. Jadi memang ini beda-beda ya, dengan gejala yang tentunya beda-beda. Sambil menunggu Pak Tony ya, ini ternyata masih belum ready Pak Tony. Kita simak beberapa spot berikut ini. Wah, habis makan, merokok dulu Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya Mbak. Asap apa sih nih Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan Mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh, ya, ada apa? Maaf Mas,
asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, halo, ini siapa? Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan? Udah, Ma. Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok? Nggak ada PR sih. Tapi Mah, tadi temen aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa dia bilang sama mamanya harganya 6.000? Itu kan bohong ya, Mah? Iya sayang, itu nggak boleh. Kalau Mama bilang, apa Mah? Kalau bohong soal uang, berarti... Itu namanya korupsi sayang. Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Mah? Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Jangan ragu, ayo vaksinasi. dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan... Habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali di Radio Sahabat Isoman pada pagi hari ini. Sekali lagi kita nanti akan mengupas tentang bagaimana kisah saat Bapak Fatoni selaku staf Kuarca Pramuka Sidoarjo ini terpapar COVID-19. Nah, cerita-cerita apa yang bisa disampaikan oleh Pak Toni kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Toni. Pak Toni ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya, dengar suara saya Pak Toni ya? Waalaikumsalam.
Iya. Dengar. Oke, baik. Ya, Pak Tony apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Iya, terima kasih Pak Tony. Aduh, susahnya Pak Tony. Pak Tony, bisa cerita ini Pak, kapan awal terpapar COVID-19 pada waktu itu dan gejalanya seperti apa sih Pak? Silakan. Awal saya itu tanggal 28 Juni. Gejalanya saya coba agak pusing-pusing, terus setelah itu saya izin untuk tidak masuk mulai 28 Juni. Dalam 2 minggu saya coba isolasi diri di rumah, tapi setelah 2 minggu kok semakin menurun ya kesehatan saya. Akhirnya saya sama adik saya minta untuk dimasukkan di IGD. Itu ceritanya. Jadi akhirnya Pak Tony ini melakukan isolasi mandiri di rumah saja ya? Atau ya, bagaimana Pak? Setelah 2 minggu di rumah kok makin memburuk, akhirnya saya semakin menurun. Ya, semakin menurun. Terus setelah itu saya minta diantar ke rumah sakit. Di rumah sakit mana Pak waktu itu Pak? Saya di rumah sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan. Nah, di sana berapa hari Pak? Saya di sana itu 13 hari. Oke, baik. 13 hari. Nah, ini semakin menurun kan tadi gejalanya pusing-pusing. Nah, selain pusing apa saja yang dirasakan Pak? Apa batuk, kemudian apa demam, apa gimana gitu? Pusing terus iya, sama demam. Demamnya itu terus apa ya? Darah. Oksigen dalam darah itu semakin menurun. Ada sesak nafas Pak pada saat itu Pak Tony? Enggak, sesak nafasnya tidak. Baik. Nah, ketika diputuskan dirawat di rumah sakit Tulangan ya pada saat itu, apa Pak Tony yang dilakukan di sana? Apakah memang hanya minum obat saja atau mungkin ada kegiatan senam bersama, berjemur atau bagaimana Pak pada saat itu? Saya di sana selama 4 hari pertama saya itu dirawat di ruang hanya saya sendiri satu kamar itu sama dokter selama 4 hari. Nah di situ saya terasa macam-macam lah pokoknya. Kesehatan saya terus sakit semua dalam tubuh. Iya. Betul-betul sakit. Saya sampai gini, jangan sampai ada ya yang kena corona ini ya. Ini sakit sekali. Sakitnya itu kayak apa sih Pak Tony? Kayak pegel-pegel apa gitu atau gimana Pak? Jarem atau gimana Pak? 2 hari nyeri gitu ya. Rumah sakit saya masih enggak apa-apa. Itu hari ketiga itu terasa kayak apa ya? Pokoknya sakit seluruh tubuh selama 2 hari. Oke, baik. Pak Tony juga merasakan ini enggak insomnia atau ini Pak tidak bisa mencium apa-apa, kemudian tidak merasakan apa-apa begitu? Saya enggak merasa itu. Saya masih bisa mencium dan masih bisa merasakan. Jadi nggak ada masalah dengan makan ya? Nggak masalah kalau dengan makan. Jadi tetap bisa makan gitu ya Pak ya? Iya. Baik. Setelah 4 hari dimasukkan di ruangan khusus itu, setelah hari kelima saya dipindah ke barak dengan beberapa pasien. Dengan satu kamar itu 5 orang. Nah, di sana Pak, mungkin ada kegiatan apa saja Pak yang dilaksanakan? Apakah hanya murni
total istirahat saja di tempat tidur atau ada kegiatan lain pada pagi harinya apa atau apa gitu? Nggak ada. Kelihatan di sana saya hanya di tempat tidur. Hanya saja saya setelah hari ke-6 saya itu merasa batuk selama 2 hari. Terus sering tidak bisa tidur kalau sudah malam. Tidurnya hanya pagi gitu aja. Oh ya. Oke, tapi beruntung loh kalau Pak Tony ini ternyata untuk soal makan nggak ada masalah. Ya Pak ya. Jadi makan apapun masih bisa gitu ya? Iya, makan apapun masih bisa. Pak Tony, Pak Tony kira-kira terpaparnya itu di mana? Tahu nggak Pak? Ngerasa nggak di mana kena COVID-nya itu? Nggak merasa. Begitu saya masuk di rumah sakit itu hasil tes antigen itu langsung saya dinyatakan positif. Positif, oke. Selama di rumah saya masih belum merasakan kalau saya kena itu COVID itu. Oke, Pak Tony pada saat di rumah apakah berinteraksi dengan keluarga atau bagaimana pada saat itu? Kan di rumah juga ada 2 mingguan ya Pak ya? Iya, saya di rumah kebetulan saya sendiri, jadi ada keluarga tapi hanya mengantar makanan, mengantar obat itu saja. Oke, jadi tidak ada yang tertular gitu ya Pak ya, karena sendirian di rumah. Betul, saya juga tidak mau interaksi keluar karena saya sudah merasa barangkali bukan COVID. Saya tidak merasa kalau kena COVID. Itu di rumah saya hanya mungkin flu, sakit apa, pusing atau apa gitu saja. Oke, baik. Nah, saya ingin tahu juga ini Pak Tony, selama 2 minggu di rumah sakit, apakah ada teman atau rekan kerja Pak Tony yang mungkin menjenguk di sana atau memberikan semacam bantuan dorongan moral dan sebagainya? Ada nggak Pak? Kebetulan begitu saya didaftar masuk rumah sakit itu sudah dinyatakan yang boleh di rumah sakit hanya yang sakit dan membawa HP, yang lain tidak ada. Terus selama ini di sana ada interaksi dengan kakak-kakak pramuka yang lain, jadi setiap hari itu ada yang telepon, ada yang apa, ngasih dorongan, ngasih semangat. Oke, baik. Pak Tony, yang membuat Pak Tony yakin ingin cepat sembuh itu apa Pak? Saya merasa masih punya beban tanggung jawab di tempat dinas saya, tempat kerjaan saya. Terus beberapa kakak-kakak senior seperti Kak Cip itu, seperti Pak Mustain itu semuanya itu mendorong, ayo cepat sembuh, kamu harus kembali ke dunia kepramukaan. Masih ditunggu sama kakak-kakak yang lain. Itu yang membuat saya semangat. Baik, dan Pak Tony sudah berusaha untuk sembuh itu ya, dan meyakinkan bahwa ternyata setelah 2 minggu atau 14 hari berjalan, Pak Tony sudah mulai membaik gitu ya Pak ya? Iya. Nah, setelah 2 minggu pulang dari rumah sakit, saya masih ada istilahnya stand 2 minggu lagi sama dokter untuk melakukan terapi sendiri di rumah, seperti berjemur, terus jalan-jalan, dan minum obat yang sudah diberikan oleh dokter tersebut. Baik, berarti Pak Tony setelah dirawat di rumah sakit sekitar 2 minggu, kemudian pulang 2 minggu lagi juga nggak boleh keluar-keluar ya, masih di rumah itu ya Pak ya? Iya, betul. Pak Tony, ini sebenarnya kalau menurut Pak Tony ya, kira-kira yang membuat kita agar cepat sembuh dari COVID itu apa saja sih Pak? Kalau menurut Pak Tony? Semangat. Semangat dari dalam dirinya, dalam diri saya. Jadi semangat, terus dorongan dari keluarga, dari adik,
kebetulan saya masih ada adik 3 orang yang sering ngasih semangat, minta apa saja itu. Akhirnya saya termotivasi untuk ya Allah, bagaimana ini semuanya masih mendorong saya, menginginkan saya selalu berdoa dan berdoa bahwasanya saya juga mengucapkan syukur telah sembuh, dinyatakan sembuh dari rumah sakit tersebut. Pak Tony, kalau ingin mengucapkan terima kasih atas kesembuhan ini, Pak Tony ingin mengucapkan terima kasih pada siapa saja, Pak? Silakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak senior saya, Kak MG Hadi Sucipto, terus Pak Kusdianto, Pak Mustain Baladan, Pak Munib, dan kakak-kakak yang masih di Andalan Cabang Gerakan Pramuka Sidoarjo. Saya mengucapkan terima kasih atas dorongan baik moral maupun material yang sudah diberikan kepada saya. Terutama kepada adik-adik saya juga mengucapkan terima kasih yang saya selama hampir 2 bulan merawat saya, dan alhamdulillah saya sekarang sudah 3 minggu ini saya sudah melaksanakan aktivitas sebagaimana yang dulu saya kerjakan di Gerakan Pramuka Warga Sidoarjo. Oke, baik. Pak Fatoni sekarang sudah beraktivitas kembali gitu ya. Nah, Pak Fatoni, mungkin ada setelah terpapar COVID-19 ini, mungkin ada beberapa hal yang berubah dalam diri Pak Tony. Mungkin sekarang lebih memperhatikan kesehatan lagi, atau lebih menjaga protokol kesehatan lagi, atau seperti apa, Pak? Ada nggak perubahan itu, Pak, setelah sakit ini? Ada. Saya jadi kalau sudah saya rutin cuci tangan, terus pakai masker itu saya betul-betul saya perhatikan. Misalnya 2 jam sekali saya harus ganti masker dan lain sebagainya. Terus kalau berinteraksi saya betul-betul kalau memangnya yang saya ajak interaksi itu belum melaksanakan protokol kesehatan, saya ingatkan. Saya tidak mau tanpa ada protokol kesehatan untuk istilah interaksi dengan orang-orang di sekeliling saya. Oke, baik. Nah, yang terakhir ini Pak Tony, mungkin ada pesan-pesan atau saran-saran apa yang bisa Pak Tony sampaikan ya untuk sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang mungkin saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau sedang melakukan isolasi mandiri. Bagaimana ini Pak? Pesan atau saran-sarannya? Silakan Pak. Ya, saran saya bagi yang masih dirawat di rumah sakit, turutilah apa yang dianjurkan oleh dokter, dan jangan lupa selalu semangat dan berharap untuk kesembuhan lebih cepat lagi. Terus yang terpenting adalah berdoa agar kita cepat-cepat dikeluarkan dari penderitaan penyakit COVID yang betul-betul menyiksa. Kalau memangnya belum pernah kena, dianggap biasa saja. Tapi saya yang sudah merasakan, saya betul-betul jangan sampai ada keluarga saya atau sahabat saya yang kena seperti saya selama ini. Oke, baik. Pak Tony, saya ikut bersyukur, bergembira gitu ya, karena Pak Tony saat ini sudah sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Dan ketika Pak Tony memutuskan untuk lebih aware terhadap kesehatan Bapak, itu sesuatu yang sangat kita apresiasi, dan tentunya ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya bahwa Pak Tony meskipun masih di rumah sendiri, tapi bisa berjuang gitu ya Pak Tony ya, bisa berjuang melawan COVID-19 ini. Dan menurut Pak Tony tadi, penyakit ini sakit sekali. Gitu ya Pak ya.
Ya, betul-betul sakit. Kalau yang biasanya ini gini, saya bilang, kamu belum pernah merasakan. Kalau sudah merasakan baru merasakan kesembuhan. Bagaimana sakitnya gitu ya? Ya, dari sakit itu baru merasakan, oh seperti itu ya. Gitu. Oke, dan kalau menurut Pak Tony memang sakit sekali, nah itu berarti kita yang belum pernah terpapar memang harus waspada dan hati-hati terus menjaga protokol kesehatan, gitu ya Pak ya? Ya. Baik, Pak Tony terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Saya doakan semoga selalu sehat ya Pak Tony ya. Amin. Baik, amin. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat, baru saja kita simak bagaimana cerita Pak Fatoni. Beliau ini aktif sebagai staf Kuarsa Pramuka di Kabupaten Sidoarjo ya, ketika terpapar COVID-19 kurang lebih sebulan loh ya, ketika terpapar sampai recovery-nya itu memakan waktu hampir sebulan. Dan tadi menurut Pak Tony, jangan sampai deh yang lain merasakan sakit seperti yang ia rasakan gitu ya, karena sakit sekali gitu ya. Ya, ini mudah-mudahan menjadi cerita yang positif buat kita semuanya. Bagi yang sakit saat ini, kalau mendengar cerita tadi, semakin berjuang untuk bisa segera sembuh gitu. Baik. Ya, sahabat, baru saja kita simak bersama Radio Sahabat Isoman, ya, persembahan dari Suara Sidoarjo, dan semoga menginspirasi Anda dan manfaat untuk kita semuanya. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 8:30 sore, hanya di Suara Sidoarjo.